Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Tika Panjiwiyati dan dua teman saya, Alivia Ganesi Anggraini dan Dewi Santika Risti. Kami dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai akuntansi pada penjualan angsuran. Happy watching! Yang pertama adalah penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap. Yaitu yang pertama adalah pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan. Yang kedua adalah sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Beberapa bentuk perjanjian atau kontrak penjualan angsuran sebagai berikut. Yang pertama adalah perjanjian penjualan bersyarat, yaitu di mana barang telah diserahkan tetapi hak atas barang masih berada di tangan penjual sampai seluruh pembayaran sudah lunas. Yang kedua adalah pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan. Hak milik diserahkan kepada pembeli tetapi dengan mengandaikan atau hipotekan untuk bagian harta penjualan yang belum dibayarkan kepada penjual. Yang ketiga adalah hak milik atas barang sementara diserahkan kepada suatu badan sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Yang ketiga adalah harga milik atas barang sementara diserahkan kepada suatu badan sampai pembayaran harga penjualannya dilunasi. Setelah lunas, truste menyerahkan hak atas barang ke pembeli. Yang terakhir adalah beli sewa, di mana barang yang telah diserahkan kepada pembeli, pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dilunasi. Setelah itu, hak milik berpindah ke pembeli. Untuk menghindari kemungkinan kerugian, faktor yang diperhatikan oleh penjual yaitu yang pertama, besarnya pembayaran pertama. Harus mencakup menutup semua kemungkinan penurunan harga barang dari semula barang baru menjadi bekas. Yang kedua adalah jangka waktu pembayaran di antara angsuran satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama atau tidak lebih dari 1 bulan. Yang terakhir adalah besarnya angsuran periodik harus diperhitungkan cukup menutup kemungkinan penurunan nilai barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran berikutnya. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran, yaitu dengan dua cara. Yang pertama adalah laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan. Yang kedua adalah laba kotor dapat dihubungkan dengan periode di mana realisasi pembayaran telah terjadi sesuai dengan perjanjian. Laba kotor diakui untuk periode terjadinya transaksi penjualan. Transaksi penjualan angsuran diperlakukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada pelanggan. Pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode-periode terjadinya realisasi penerimaan kas. Dalam hal ini ada beberapa prosedur yang dapat menghubungkan tingkat keuntungan dengan realisasi penerimaan angsuran pada perjanjian penjualan angsuran. Yang pertama adalah penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengembalian harga pokok atau kos dari barang-barang yang dijual. Setelah seluruh harga pokok atau kos kembali, maka permintaan selanjutnya baru dicatat sebagai keuntungan. Yang kedua adalah penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai realisasi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontrak penjualan. Sesudah seluruh keuntungan yang ada terpenuhi, maka penerimaan selanjutnya dicatat sebagai pengumpulan kembali atau pengembalian harga pokok atau kos. Yang ketiga adalah setiap penerimaan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian dicatat baik sebagai pengembalian harga pokok atau kos maupun sebagai realisasi keuntungan di dalam perbandingan yang sesuai dengan posisi harga pokok dan keuntungan yang terjadi pada saat perjanjian penjualan angsuran ditandatangani. Selanjutnya adalah penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak. Perbedaan antara harga penjualan dengan harga pokok dicatat sebagai laba kotor yang belum direalisasi. Diakui dengan memindahkan sebagian saldo rekening laba kotor yang belum direalisasi ke dalam rekening realisasi laba kotor. Contoh yang pertama adalah PT Sentana bergerak dalam bidang jual beli harta tak bergerak. Menjual rumah kepada Tuan Hartono seharga 2.500.000. Harga pokoknya 1.500.000. Pembayaran pertama sebesar 500.000. PT Sentana dan Tuan Hartono sepakat menghipotekan rumah tersebut dari Tuan Hartono kepada PT Sentana sebesar 2 juta. Akte hipotek ditandatangani pada 1 September 1980. Dibayar dalam jangka waktu 5 tahun. Pembayaran tiap setengah tahun adalah sebesar 200.000 dengan bunga hipotek 2%
12% setahun. Biaya lain untuk menyelesaikan akte sejumlah 50.000. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi yaitu sebagai berikut. Transaksi yang pertama adalah pada tanggal 1 September 1980. Dijual sebuah rumah dengan harga 2.500.000. Harga pokok rumah sebesar 1.500.000. Maka untuk jurnal laba diakui pada periode penjualan, piutang Tuan Hartono sebesar 2.500.000, rumah sebesar 1.500.000, laba penjualan sebesar 1 juta. Jurnal untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, piutang Tuan Hartono sebesar 2.500.000, rumah sebesar 1.500.000, laba kotor yang belum direalisasi sebesar 1 juta. Transaksi yang kedua adalah penerimaan pembayaran pertama sebesar 500.000 dan hipotek untuk saldo yang belum dibayar sebesar 2 juta. Maka jurnal laba diakui pada periode penjualan, kas sebesar 500.000, hipotek sebesar 2 juta, piutang Tuan Hartono sebesar 2.500.000. Jurnal untuk laba diakui secara proporsional dengan laba penerimaan angsuran, kas sebesar 500.000, hipotek sebesar 2 juta, piutang Tuan Hartono sebesar 2.500.000. Transaksi yang ketiga adalah pembayaran biaya-biaya, komisi, dan pengurusan akte hipotek dan lain-lain sebesar 50.000. Maka jurnal laba diakui pada periode penjualan, ongkos penjualan sebesar 50.000 pada kas 50.000. Jurnal laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, ongkos penjualan 50.000 pada kas 50.000. Transaksi yang keempat adalah pada tanggal 31 Desember 1980. Yang pertama adalah bunga yang harus lunas diterima saat hipotek 12% untuk jangka waktu 4 bulan, yaitu sama dengan 4/12 kali 12% kali 2 juta. Hasilnya adalah 80.000. Yang kedua adalah laba kotor yang direalisasi adalah sebagai berikut. Laba kotor sebesar 40% atau 1 juta dibagi 2.500.000 kali 100%. Penerimaan kas tahun 1980 sebesar 500.000. Jadi laba kotor yang direalisasi 40% kali 500.000 sama dengan 200.000. Maka jurnal laba diakui pada periode penjualan, bunga hipotek yang akan diterima sebesar 80.000 pada pendapatan bunga sebesar 80.000. Jurnal laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, bunga hipotek yang akan diterima sebesar 80.000 pada pendapatan bunga 80.000. Laba kotor yang belum direalisasi sebesar 200.000 pada realisasi laba kotor sebesar 200.000. Transaksi yang kelima adalah menutup rekening nominal ke rugi laba. Maka jurnal untuk laba diakui pada periode penjualan, laba penjualan rumah sebesar 1 juta, pendapatan bunga sebesar 80.000 pada ongkos penjualan 50.000, rugi laba 1.030.000. Jurnal pada laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, realisasi laba kotor sebesar 200.000, pendapatan bunga 80.000, pada ongkos penjualan 50.000, rugi laba 230.000. Transaksi yang keenam yaitu terjadi pada 1 Januari 1981. Reservoir entries untuk bunga yang akan diterima pada akhir 1980. Maka jurnal laba diakui pada periode penjualan, pendapatan bunga sebesar 80.000 pada bunga hipotek yang akan diterima sebesar 80.000. Jurnal untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, yaitu pendapatan bunga sebesar 80.000 pada bunga hipotek yang akan diterima sebesar 80.000. Transaksi yang ketujuh adalah pada tanggal 1 Maret 1981. Diterima pembayaran angsuran hipotek sebesar 200.000 dan bunga hipotek sebesar 120.000. Maka jurnal untuk laba diakui pada periode penjualan, yaitu kas sebesar 320.000 pada hipotek 200.000, pendapatan bunga 120.000. Jurnal untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, yaitu kas sebesar 320.000, hipotek 200.000, pendapatan bunga 120.000. Transaksi yang ke-8 terjadi pada tanggal 1 September 1981, yaitu diterima pembayaran angsuran hipotek sebesar 200.000 dan bunga dari pokok hipotek sebesar 1.800.000 dengan 12% untuk jangka waktu 6 bulan, yaitu sebesar 108.000. Maka jurnal untuk laba diakui pada periode penjualan, kas sebesar 308.000, pada hipotek 200.000, pendapatan bunga 108.000. Jurnal untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, yaitu kas sebesar 308.000, hipotek sebesar 200.000, pendapatan bunga sebesar 108.000.
Transaksi yang ke-9 terjadi pada tanggal 31 Desember 1981, yaitu adjustment bunga hipotek dari pokok sebesar 1.600.000 dengan 12% untuk jangka waktu 4 bulan, yaitu sama dengan 64.000. Maka jurnal untuk laba diakui pada periode penjualan bunga hipotek yang akan diterima yaitu sebesar 64.000 pada pendapatan bunga 64.000. Jurnal untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, yaitu bunga hipotek yang akan diterima sebesar 64.000 pada pendapatan bunga 64.000. Laba kotor yang direalisasi 40% dan pembayaran angsuran yang diterima tahun 1981 sebesar 400.000 atau 160.000. Untuk jurnal laba diakui pada periode tidak ada. Jurnal laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran. Laba kotor yang belum direalisasi sebesar 160.000. Realisasi laba kotor sebesar 160.000. Transaksi yang terakhir atau yang ke-10 adalah menutup rekening nominal ke rugi laba. Jurnal laba diakui pada periode penjualan yaitu pendapatan bunga sebesar 212.000, rugi laba 212.000. Jurnal untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran yaitu pendapatan bunga sebesar 212.000 pada realisasi laba kotor 160.000, rugi laba 372.000. Apabila pembayaran angsuran hipotek dari Tuan Hartono dapat diterima sesuai dengan perjanjian yang ada, maka kedua metode pengakuan laba kotor atas transaksi penjualan angsuran tidak berakibat perbedaan jumlah pendapatan bunga yang diperoleh dalam setiap tahun bukunya. Akan tetapi laba rugi bersih yang diakui pada setiap tahun buku di antara kedua metode itu akan tetap berbeda. Apabila laba diakui dalam periode di mana penjualan itu terjadi, maka atas transaksi penjualan rumah itu PT Sentana akan melaporkan labanya sebesar 950.000, yaitu 1 juta dikurangi 500.000 dalam tahun buku 1980, dan oleh karenanya tidak ada pengakuan laba untuk 5 tahun kemudian saat berakhirnya transaksi tersebut. Di lain pihak, menurut metode angsuran laba penjualan rumah sebesar 950.000 akan dianggap direalisasikan sebesar 150.000, yaitu 200.000 dikurangi 50.000 pada tahun 1980 dan 800.000. Sisanya akan diakui dalam masa 5 tahun kemudian sesuai dengan jangka waktu penyelesaian transaksi masing-masing sebesar 160.000 setiap tahun. Apabila kontrak dibatalkan, berarti tidak seluruh laba yang diperhitungkan dapat direalisasikan. Di samping itu, harus diperhitungkan pengaruh penurunan harga barang yang bersangkutan karena dengan demikian, barang hanya dapat dijual kembali dalam bentuk barang bekas pakai. Apabila dari contoh Tuan Hartono tidak dapat memenuhi kewajibannya pada tanggal 1 Maret 1982, maka PT Sentana akan menarik kembali saldo hipoteknya sebesar 1.600.000 dan memiliki kembali rumah, sedangkan jumlah pembayaran yang telah dilakukan Tuan Hartono tidak dapat ditarik kembali dan menjadi hak PT Sentana. Diumpamakan penilaian kembali atas rumah tersebut pada tanggal 1 Maret 1982 adalah sebesar 1.200.000. Dengan demikian, pencatatan pada masing-masing metode sebagai berikut. Jurnalnya, transaksi dimiliki kembali rumah yang dibeli Tuan Hartono dinilai kembali sebesar 1.200.000. Hipotek yang berjalan ditarik kembali dengan saldo 1.600.000. Laba diakui pada periode penjualan rumah sebesar 1.200.000. Rugi pemilikan kembali sebesar 400.000. Maka untuk hipoteknya sebesar 1.600.000. Laba diakui secara proporsional dengan penerimaan angsuran rumah sebesar 1.200.000, laba kotor yang belum direalisasi sebesar 640.000, hipotek sebesar 1.600.000, laba pemilikan kembali 240.000. Laba atau rugi pemilikan kembali pada masing-masing metode di atas dapat dibuktikan dengan perhitungan berikut. Jumlah pembayaran yang diterima rugi karena penurunan harga pokok yaitu sebesar min 1.500.000, harga penilaian min 1.200.000. Maka laba diakui pada periode penjualan sebesar 900.000 min 300.000 sama dengan 600.000. Laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran yaitu sebesar 900.000 min 300.000, maka hasilnya 600.000. 600.000 tersebut adalah laba bersihnya. Laba diakui pada periode penjualan yaitu sebesar 1 juta. Laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran yaitu sebesar 360.000. Untuk laba diakui pada periode penjualan yaitu min 400.000.
Laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, yaitu sebesar 240.000. Penjualan angsuran untuk barang-barang bergerak. Prosedur akuntansi untuk penjualan barang dagangan dengan perjanjian angsuran pada dasarnya sama dengan cara-cara yang berlaku pada harta tetap atau barang-barang tak bergerak. Dalam mencatat transaksi penjualan perlu untuk membedakan antara penjualan reguler atau regular sales dengan penjualan angsuran. Hal ini sangat penting artinya untuk memberikan data bagi perhitungan laba kotor yang diakui sebagai hasil penerimaan pembayaran piutang dari penjualan angsuran. Contoh yang kedua adalah PT Karya Bakti menjual barang dagangannya sebagian atas dasar kontrak penjualan angsuran untuk masa kurang lebih 3 tahun, di samping penjualan secara kredit sejak beberapa tahun berakhir. Berikut ini neraca PT Karya Bakti pada akhir tahun buku 1980. PT Karya Bakti Semarang, neraca periode 31 Desember 1980. Aktiva, kasnya sebesar 620.000, piutang dagang atau reguler sebesar 100.000, piutang penjualan angsuran pada tahun 1979 sebesar 300.000, piutang penjualan angsuran tahun 1979 sebesar 80.000, persediaan barang-barang sebesar 600.000, aktiva tetap lainnya sebesar 1.175.000, akumulasi penyusutannya sebesar 380.000. Totalnya adalah 795.000, maka jumlah aktivanya 2.500.000. Untuk pasiva, hutang dagang sebesar 650.000, wesel bayar sebesar 100.000, laba kotor yang belum direalisasi tahun 1979 sebesar 90.000, laba kotor yang belum direalisasi tahun 1979 sebesar 20.000, modal saham sebesar 1.500.000, laba yang ditahan sebesar 140.000, maka jumlah pasifanya adalah 2.500.000. Terhadap barang dagangan yang dijual atas dasar kontrak penjualan angsuran, perusahaan memperhitungkan tingkat laba kotor masing-masing 35% untuk tahun 1981, 30% untuk tahun 1980, dan 25% untuk tahun 1979 dari harga jual yang bersangkutan. Diumpamakan, perusahaan menggunakan metode fisik terhadap administrasi barang-barang dagangannya atas dasar transaksi-transaksi yang terjadi pada tahun 1981. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan dari materi presenter sebelumnya. Oke, penjualan angsuran untuk barang-barang dagangan atau barang-barang bergerak dengan transaksi pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 1981. Yang pertama, penjualan dengan tunai 1 juta, kredit 850.000, angsuran 600.000, dan totalnya yaitu 2.450.000. Yang di jurnal maka kas berada pada debit yaitu 1 juta, piutang dagang berada di sisi debit yaitu 850.000, penjualan pada sisi kredit yaitu 1.850.000, kemudian piutang penjualan angsuran tahun 1991 pada sisi debit yaitu 600.000, lalu penjualan angsuran pada sisi kredit yaitu 600.000. Lalu untuk transaksi nomor 2, pembelian barang-barang secara kredit sebesar 2.500.000. Jurnalnya pembelian pada sisi debit yaitu 2.500.000 rupiah. Lalu hutang dagang berada pada sisi kredit yaitu 2.500.000 rupiah. Transaksi nomor 3 yaitu penerimaan kas dan yang pertama piutang dagang yaitu 18.000. Piutang penjualan angsuran pada tahun 1991 sebesar 300.000, piutang penjualan angsuran pada tahun 1990 sebesar 200.000, piutang penjualan angsuran pada tahun 1979 sebesar 60.000, yang ditotal maka menjadi 1.360.000 rupiah. Lalu jurnalnya yaitu kas sebesar 1.360.000, piutang dagang pada sisi kredit yaitu 18.000, piutang penjualan angsuran tanggal 1991 sebesar 300.000, piutang penjualan angsuran pada tahun 1990 sebesar 200.000 di sisi kredit, piutang penjualan angsuran pada tahun 1979 juga berada di sisi kredit yaitu sebesar 60.000. Transaksi nomor 4 yaitu pengeluaran kas dan biaya-biaya pengeluaran kas. Yang pertama, pembayaran hutang sebesar 100.000, maka jumlahnya menjadi 2.450.000.
kedua macam-macam biaya usaha yaitu 405.000 dengan jumlah pengeluaran kas menjadi 2.855.000. Biaya penyusunan ATK 95.000. Lalu untuk jurnalnya, hutang dagang berada di sisi debit yaitu 2.550.000 rupiah. Macam-macam biaya usaha pada sisi debit yaitu 500.000 rupiah. Terus potongan pembelian pada sisi kredit yaitu sebesar 100.000 rupiah. Kas juga berada di sisi kredit yaitu 2.855.000 rupiah. Akumulasi penyusutan AT menjadi di sisi kredit yaitu 95.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1981 dengan keterangan tutup buku yaitu yang kelima, transaksi yang kelima yaitu mencatat harga pokok barang-barang yang dijual secara angsuran sebesar 390.000 rupiah. Maka jurnalnya yaitu HPP angsuran sebesar 390.000 rupiah pada sisi debit. Terus pengiriman barang-barang penjualan angsuran pada sisi kredit yaitu sebesar 390.000 rupiah. Transaksi nomor 6 yaitu menutup rekening-rekening penjualan angsuran dan harga pokoknya serta mencatat laba kotor penjualan selama tahun 1981 yaitu perhitungannya 35% dikali 600.000 rupiah sama dengan 2.210.000 rupiah. Nah, sanksinya yaitu pada jurnal ditulis yaitu penjualan angsuran sebesar 600.000 rupiah pada sisi debit, yaitu terus HPP angsuran berada di sisi kredit yaitu sebesar 390.000 rupiah. Laba kotor penjualan yang belum direalisasi pada tahun 1991 berada di sisi kredit yaitu 210.000 rupiah. Transaksi nomor 7 yaitu mencatat realisasi laba kotor penjualan angsuran dalam tahun buku tahun 1991. Penjualan angsurannya perhitungannya yaitu pada tahun 1991 sama yaitu 35% dikali 300.000 sama dengan 105.000 rupiah. Kemudian tahun 1980 yaitu 30% dikali 200.000 sama dengan 60.000 rupiah. Kemudian pada tahun 1979 yaitu 25% dikali 60.000 sama dengan 15.000 rupiah dengan di total yaitu 180.000 rupiah. Maka pada jurnal ditulis laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi pada tahun 1991 sebesar 105.000 rupiah berada di sisi debit. Lalu laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi pada tahun 1990 berada di sisi debit yaitu sebesar 60.000. Kemudian laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi pada tahun 1979 pada sisi debit yaitu sebesar 15.000 rupiah. Lalu realisasi laba kotor penjualan angsuran berada di sisi kredit yaitu 180.000 rupiah. Transaksi nomor 8 yaitu menutup persediaan awal barang dagangan, pembelian barang-barang potongan pembelian, dan pengiriman barang-barang yang dijual dengan perjanjian angsuran ke rekening rugi laba. Maka transaksinya yaitu rugi laba sebesar 2.610.000 rupiah berada di sisi debit, pengiriman barang-barang penjualan angsuran sebesar 390.000 rupiah berada di sisi debit, potongan pembelian 100.000 berada di sisi debit. Kemudian persediaan barang dagangan per tanggal 1 Januari pada tahun 1991 berada di sisi kredit yaitu sebesar 600.000 dan pembelian berada di sisi kredit pula sebesar 2.500.000 rupiah. Transaksi nomor 9 yaitu mencatat persediaan akhir barang dagangan sesuai dengan stok opname pada tanggal 31 Desember tahun 1991 sebesar harga pokok yaitu 1.210.000 rupiah dengan dicatat di jurnal yaitu persediaan barang dagangan per tanggal 31 Desember
pada tahun 1991 berada di sisi debit, yaitu Rp1.210.000. Lalu rugi laba berada di sisi kredit, yaitu Rp1.210.000. Transaksi nomor 10, menutup saldo rekening penjualan reguler ke rekening rugi laba. Maka jurnalnya adalah penjualan berada di sisi debit, yaitu Rp1.850.000. Rugi laba berada di sisi kredit, yaitu Rp1.850.000. Kemudian transaksi nomor 11, yaitu menutup laba kotor yang direalisasi dari hasil penjualan angsuran tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya ke rekening rugi laba. Yaitu di jurnal, maka yang pertama realisasi laba kotor penjualan angsuran berada di sisi debit, yaitu Rp180.000, maka rugi labanya berada di sisi kredit menjadi Rp180.000. Transaksi nomor 12, yaitu menutup rekening-rekening biaya usaha ke rekening rugi laba. Maka jurnalnya yaitu rugi laba sebesar Rp500.000 berada di sisi debit dan macam-macam biaya usaha berada di sisi kredit, yaitu Rp500.000. Kemudian transaksi nomor 13, mencatat taksiran pajak perseroan yang akan dibayar sebesar 20% dikali laba sebelum dipotong pajak perseroan. Yaitu perhitungannya 20% dikali Rp130.000 menjadi Rp26.000. Nah, jurnalnya yaitu pajak perseroan sebesar Rp26.000 di sisi debitnya. Kemudian taksiran hutang pajak perseroan berada di sisi kredit, yaitu sebesar Rp26.000. Lalu untuk transaksi nomor 14, menutup rekening pajak perseroan ke rekening rugi laba. Rugi labanya jumlahnya yaitu rugi laba menjadi Rp26.000 di sisi debit dan pajak perseroan sebesar Rp26.000 di sisi kredit. Transaksi nomor 15, memindahkan laba bersih ke rekening laba yang ditahan. Maka jumlahnya rugi laba sebesar Rp104.000 di sisi debit dan laba yang ditahan berada di sisi kredit, yaitu Rp104.000. Apabila perusahaan menggunakan metode perpetual inventory, maka pembelian harus dicatat langsung di rekening persediaan atau inventory. Pencatatan untuk harga pokok penjualan angsuran dan penjualan reguler harus disusun up to date. Selanjutnya, alternatif prosedur untuk menghitung realisasi laba kotor penjualan angsuran, yaitu untuk memperoleh klasifikasi penjualan reguler ataupun penjualan angsuran, maka perlu dibuatkan jurnal khusus untuk penjualan reguler dan penjualan angsuran. Biasanya pada buku jurnal penjualan disediakan kolom-kolom khusus untuk penjualan tunai, penjualan kredit, dan penjualan angsuran. Pada buku jurnal penerimaan kas untuk kepentingan analisa perlu disediakan kolom-kolom khusus untuk penerimaan piutang penjualan reguler dan dalam 1 tahun yang berjalan ataupun untuk periode sebelumnya. Untuk kepentingan analisa umur piutang, perlu dibuat klasifikasi ataupun perincian daripada piutang penjualan angsuran dan laba kotor yang belum direalisasi. Perincian tersebut dibuat atas dasar tanggal dan tahun terjadinya penjualan angsuran tersebut. Bentuk perinciannya dapat berupa buku-buku tambahan yang diselenggarakan untuk tiap-tiap langganan atau pembelian. Kemudian penyajian laporan keuangan pada metode angsuran. Di dalam neraca akan terdapat rekening piutang penjualan angsuran dan laba kotor yang belum direalisasi, yang hubungannya dengan pelaksanaan penjualan angsuran tertentu. Apabila piutang penjualan angsuran dicatat sebagai aktiva lancar, maka posisinya sama dengan piutang biasa, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai aktiva yang dapat dikonversikan menjadi uang kas dalam siklus operasi normal perusahaan. Selanjutnya, laba kotor yang belum direalisasi dapat dikelompokkan menjadi 3 elemen, yaitu yang pertama cadangan untuk menutupi biaya-biaya penagihan piutang penjualan angsuran yang belum dibayar, termasuk biaya yang timbul karena pembeli gagal melunasi kewajibannya. Kedua, hutang atau kewajiban yang akan dibayar untuk pajak perseroan, sesuai dengan bagian laba kotor yang belum diakui untuk ditarik pembayaran pajaknya. Hutang pajak ini tidak boleh digabung dengan saldo pajak perseroan yang telah terhutang untuk laba yang sudah direalisasi dalam periode bersangkutan. Yang ketiga, sisanya merupakan laba bersih yang berasal dari transaksi penjualan angsuran tersebut.
Nah, jumlah ini dapat dilaporkan sebagai bagian dari laba yang ditahan secara khusus yang tidak bisa dipakai sebagai dasar pembagian dividen sampai piutang penjualan angsuran itu direalisasikan. Selanjutnya dari contoh nomor 2 tadi dapat disusun pada neraca PT Karya Bakti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun 1981. Yaitu judulnya PT Karya Bakti Semarang neraca per tanggal 31 Desember 1981, yaitu aktiva kas sebesar Rp130.000, piutang dagang sebesar Rp150.000, kemudian piutang penjualan angsuran tahun 1981 sebesar Rp300.000, piutang penjualan angsuran tahun 1990 sebesar Rp100.000, piutang penjualan angsuran pada tahun 1979 sebesar Rp20.000. Maka di total menjadi Rp420.000. Kemudian persediaan barang dagang sebesar Rp1.210.000, aktiva tetap lainnya sebesar Rp1.175.000, akumulasi penyusutan sebesar Rp475.000 yang di total maka 700 menjadi Rp700.000. Kemudian bila aktiva keseluruhan di total yaitu memperoleh sebesar Rp2.610.000. Kemudian pasifa, hutang dagang sebesar Rp600.000, wesel bayar sebesar Rp100.000, taksiran hutang pajak perseroan sebesar Rp26.000, laba kotor yang belum direalisasi pada tahun 1981 sebesar Rp105.000, laba kotor yang belum direalisasi pada tahun 1980 sebesar Rp30.000, laba kotor yang belum direalisasi pada tahun 1979 sebesar Rp5.000, maka di total menjadi Rp140.000. Modal saham sebesar Rp1.500.000, laba yang ditahan sebesar Rp244.000, yang bila keseluruhan pasifa di total yaitu mendapat perolehan sebesar Rp2.610.000. Kemudian masalah pertukaran trade-in di dalam penjualan angsuran. Pertukaran adalah aktivitas penjual menyerahkan barang-barang baru dengan perjanjian angsuran, sedang pembayaran pertama dari pembelian berupa penyerahan barang-barang bekas. Barang bekas dinilai atas dasar perjanjian yang telah diadakan antara pihak penjual dan pembeli. Bagi penjual, meskipun sudah terikat dengan perjanjian penjualan angsuran yang telah dibuat, tetapi untuk lebih aman dan hati-hati, maka barang yang terima dari pertukaran tadi harus dinilai kembali dengan memperhatikan kemungkinan adanya revisi atau perbaikan-perbaikan serta suatu tingkat laba pada umumnya yang diharapkan dari penjualan kembali barang bekas tersebut. Dalam hal ini, barang yang diterima harus dicatat sebagai cost atau estimate cost. Sedangkan jumlah harga barang yang diterima menurut tawar-menawar dalam perjanjian trade-in bukan merupakan cost, tetapi merupakan harga pertukaran. Masuk ke cadangan perbedaan harga pertukaran. Contoh yaitu seorang pedagang mobil mempunyai sebuah mobil baru dengan harga pokok 1 juta dijual kepada seorang pembeli dengan perjanjian penjualan angsuran seharga Rp1.500.000. Sebagai pembayaran pertama, si pembeli menyerahkan sebuah mobil bekas dan disetujui dihargai dengan Rp400.000. Diperkirakan biaya-biaya yang diperlukan untuk perbaikan mobil bekas tersebut berjumlah Rp50.000, sehingga harga penjualan normal setelah diperbaikan adalah Rp375.000. Pedagang mobil tersebut mengharapkan laba normal sebesar 25% dari harga penjualan mobil-mobil bekas. Atas dasar transaksi tadi, maka perhitungannya yaitu harga pertukaran mobil bekas sebesar Rp400.000, harga jual sesudah diperbaiki yaitu Rp375.000, ongkos perbaikan sebesar Rp50.000, laba normal yang diharapkan dalam penjualan kembali mobil bekas yaitu perhitungannya 25% dikali Rp375.000 menjadi Rp93.750, yang ongkos perbaikan dan laba normalnya di total menjadi Rp143.750. Maka harga jual sesudah diperbaiki
dikurangi oleh total yang tadi menjadi 231.250. Nah, perbedaan harga pertukaran itu menjadi sebesar 168.750. Maka di jurnal menjadi persediaan barang dagang mobil bekas yaitu 231.250.000 berada di sisi debit. Lalu cadangan perbedaan harga pertukaran yaitu 168.750 berada di sisi debit. Kemudian piutang penjualan angsuran di sisi debit yaitu Rp1.100.000. Kemudian penjualan angsuran berada di sisi kredit yaitu sebesar Rp1.500.000. Lalu yang kedua, harga pokok penjualan angsuran berada di sisi debit yaitu sebesar Rp1.000.000. Persediaan barang dagang mobil baru di sisi kredit yaitu sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya, masalah pembatalan kontrak dan kepemilikan kembali. Apabila si pembeli gagal untuk memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum di dalam surat perjanjian penjualan angsuran, maka barang-barang yang bersangkutan ditarik dan dimiliki oleh si penjual. Dalam hal ini, pencatatannya harus dilakukan dalam buku si penjual akan menyangkut yang pertama, pencatatan kepemilikan kembali barang dagangan. Yang kedua, menghapuskan saldo piutang penjualan angsuran atas barang-barang tersebut. Yang ketiga, menghapuskan saldo laba kotor yang belum direalisasikan atas penjualan angsuran yang bersangkutan. Yang keempat, pencatatan keuntungan atau kerugian karena kepemilikan kembali barang-barang tersebut. Contohnya yaitu pada transaksinya pada tahun 1992, seorang langganan PT Karya Bakti pada contoh nomor 2 tadi telah gagal dan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Langganan tersebut membeli barang-barang pada tahun 1991 seharga Rp20.000. Dari jumlah harga tersebut telah dibayar oleh langganan yang bersangkutan sebesar Rp10.000. Barang-barang kemudian ditarik dan dimiliki kembali oleh PT Karya Bakti dan nilainya ditaksir sebesar Rp9.000 dengan sudah memperhitungkan cadangan untuk perbaikan-perbaikan dan keuntungan normal diharapkan apabila dijual lagi. Pencatatan yang dilakukan pada buku karya PT Karya Bakti Semarang adalah sebagai berikut, yaitu jurnalnya persediaan barang dagangan kepemilikan kembali sebesar Rp9.000, laba kotor yang belum direalisasi tahun 1990 sebesar Rp3.500 berada di sisi debit tadi. Kemudian laba karena kepemilikan kembali pada sisi kredit sebesar Rp2.500, piutang penjualan angsuran tahun 1981 sebesar Rp10.000 di sisi kredit. Perhitungannya maka jumlah kas yang terima yaitu Rp10.000. Selanjutnya diketahui rugi penurunan harga. Harga pokok barang dengan perhitungan 65% dikali Rp20.000 yaitu sebesar Rp13.000. Nilai pada saat kepemilikan kembali yaitu Rp9.000 yang ditotal tadi yang dikurangi harga pokok barang tadi dikurangi oleh nilai pada saat kepemilikan kembali menjadi totalnya Rp4.000. Kemudian laba atas barang ditarik kembali yaitu Rp6.000. Laba yang telah diakui sebelumnya dengan perhitungan 35% dikali Rp10.000 yaitu Rp3.500, yang dimana laba atas barang yang ditarik kembali dikurangi laba yang telah diakui sebelumnya menjadi laba kepemilikan kembali yang sebesar Rp2.500. Nah, di sini saya akan membahas mengenai masalah bunga pada penjualan angsuran. Beban bunga biasanya bersama-sama dengan pembayaran angsuran atas harga menurut kontrak. Kebijaksanaan pembayaran bunga secara periodik pada umumnya dilakukan dalam bentuk seperti di bawah ini. Yang pertama, bunga diperhitungkan dari sisa harga kontrak selama jangka waktu angsuran. Cara semacam ini sering disebut sebagai long end interest. Yang kedua, bunga diperhitungkan dari setiap angsuran yang harus dibayar, yang dihitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani sampai tanggal jatuh tempo setiap angsuran yang bersangkutan. Nah, cara semacam ini sering disebut dengan short end interest. Kemudian yang ketiga, pembayaran angsuran periodik dilakukan dalam jumlah yang sama.
di mana di dalamnya termasuk angsuran pokok dan bunga yang diperhitungkan dari saldo harga kontrak selama jangka waktu perjanjian. Nah, cara semacam ini dikenal dengan metode annuited. Kemudian yang keempat, bunga secara periodik diperhitungkan berdasarkan dari sisa harga kontrak. Nah, untuk lebih jelasnya ada contoh sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 1980, telah dijual sebuah mesin dengan harga 1.250.000 atas dasar perjanjian penjualan angsuran. Uang muka atau down payment ditetapkan sebesar 350.000, sedangkan sisanya akan dibayar dalam waktu 1 tahun dengan 6 kali angsuran setiap 2 bulan. Dan bunga ditetapkan sebesar 12% setahun. Harga pokok mesin tersebut adalah 750.000. Pembayaran yang akan dilakukan sesuai dengan 4 cara seperti diterangkan di depan akan tertera seperti perhitungan dan pencatatan berikut ini. Ada penjualan, harga jual mesin 1.250.000, kemudian uang mukanya 350.000, dibayar 6 kali angsuran, tiap angsuran itu 2 bulan sebesar 900.000. Kemudian besarnya pembayaran setiap kali angsuran 150.000. Nah, yang pertama ada bunga periodik diperhitungkan dari sisa harga kontrak pada setiap awal periode angsuran. Pada cara ini, beban bunga diperhitungkan berdasarkan jangka waktu yang sama untuk setiap angsuran. Jadi bunganya itu ditetapkan bunga yang sama tiap pembayaran angsuran, yaitu 2 bulan tadi. Nah, akan tetapi sebagai titik tolak perhitungan bunga yang dipakai saldo harga kontrak pada setiap awal periode angsuran yang bersangkutan, sehingga jumlahnya akan semakin berkurang dari angsuran 1 dengan angsuran berikutnya. Nah, atas dasar perhitungan demikian dapat disusun suatu tabel pembayaran sebagai berikut. Bunga diperhitungkan dari sisa harga kontrak pada setiap awal periode angsuran yang bersangkutan. Nah, pada tanggal 1 Januari 1980, sisa harga kontraknya 1.250.000. Kemudian 1 Januari 1980 ada angsuran atas harga kontrak. Itu uang mukanya sebesar 350.000. Kemudian jumlah pembayarannya itu tadi 350.000. Nah, sisa harga kontraknya sebesar 900.000. Tinggal dikurangin aja, 1.250.000 dikurangi dengan 350.000. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1980 ada bunga nih, bunganya itu 12% dari ketetapannya tadi. Nah, 12% itu dihitung dari ini 12% dikali 2/12 dikalikan dengan 900.000. Kenapa 900.000? Karena bunganya diperhitungkan setiap kali ini sisa kontraknya. Jadi setiap bulan, setiap pembayaran itu bunganya semakin turun. Nah, di sini bunganya sebesar 18.000, kemudian angsuran atas harga kontraknya 150.000. Ini diambil dari kesepakatan yang awal tadi, bahwa tiap angsuran itu si pembeli membayarnya 150.000. Kemudian jumlah pembayaran itu harga kontraknya ditambah dengan bunga, totalnya 168.000. Kemudian sisa harga kontrak menjadi 750.000. Nah, kenapa 750.000? Karena ini 900.000 dikurangi dengan angsuran harga kontrak 150.000, maka sisanya 750.000. Nah, perhitungan selanjutnya sama seperti tadi sampai saldo sisa harga kontraknya nihil. Kemudian kita lanjutkan atas dasar perhitungan dalam daftar tersebut, maka pencatatan di dalam buku-buku si pembeli dan si penjual sebagai berikut. Ada transaksi 1 Januari 1980, penjualan angsuran sebuah mesin harga 1.250.000 dengan uang muka 350.000. Nah, di sini ada catatan buku pembeli. Yang pertama, jurnalnya mesin debit sebesar 1.250.000. Kemudian hutang pembelian angsuran 1.250.000. Kemudian hutang pembelian angsuran
debit sebesar 350, kemudian kasnya dikredit sebesar 350 juga. Nah, di buku penjual, piutang penjualan angsurannya sebesar 1.250.000 karena barangnya laku terjual, kemudian penjualan angsuran dikredit sebesar 1.250.000. Kas ini masuk 350.000 itu dari uang muka, kasnya di debit sebesar 350.000, kemudian piutang penjualan angsurannya dikredit sebesar 350.000. Kemudian harga pokok penjualan mesin di debit sebesar 750.000. Kemudian persediaan mesin-mesinnya dikredit sebesar 750.000. Pada tanggal 1 Maret 1980, pembayaran angsuran pertama sebesar 150.000, bunga 12% setahun dari harga saldo kontrak sebesar 900.000. Nah, jurnalnya ada hutang pembelian angsuran di debit sebesar 150.000, kemudian biaya bunga 18.000 dan kasnya 168.000. Kemudian di catatan penjualnya kasnya bertambah 168.000, kemudian piutang penjualan angsuran berkurang sebesar 150.000, kemudian pendapatan bunga bertambah di debit sebesar 18.000. Kemudian di sini yang kedua ada bunga diperhitungkan dari setiap angsuran yang harus dibayar atas dasar jangka waktu angsuran yang bersangkutan. Nah, pada metode ini, bunga yang diperhitungkan dari besarnya angsuran yang tetap jumlahnya, sedangkan jangka waktunya selalu dihitung di permulaan ditandatanganinya atau berlakunya perjanjian sampai dengan saat pembayaran angsuran yang bersangkutan. Nah, ini pada tanggal 1 Januari 1980, sisa harga kontraknya 1.250.000. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1980 lagi, bagian pembayarannya 350.000 itu uang mukanya. Kemudian jumlah pembayarannya 350.000. Sisa harga kontrak 1.200.000 itu dikurangi dengan 300.000, hasilnya adalah 900.000. Nah, pada tanggal 1 Maret 1980 ada bunga dari tanggal transaksi sampai tanggal pembayaran 1% per bulan. Jadi bunganya dihitung tiap bulan. Nah, 3.000 itu didapat dari 12% dikalikan dengan 2 per 12 dikalikan dengan 150.000. Maka hasilnya 3.000. Nah, bagian pembayaran ini cicilannya tiap bulan itu 150.000, kemudian ditambahkan dengan bunganya tadi 3.000, ketemu jumlah pembayarannya sebesar 153.000. Nah, tinggal ngurangin aja 900.000 dikurangi dengan 150.000. Nah, caranya tetap sama sampai sisa harga kontraknya menemui saldo nihil. Nah, dalam hal ini hendaknya diperhatikan bahwa jumlah pembayaran bunga tidak sesuai dengan beban bunga yang benar-benar terjadi terhadap sisa harga kontrak yang belum dibayar. Oleh karena itu, apabila metode ini akan dipakai di dalam pencatatan bunga akan diterima oleh si penjual atau bunga yang akan dibayar oleh si pembeli, harus dicatat adanya atau timbulnya hutang atau piutang yang masih diperhitungkan. Dengan kata lain, untuk pihak pembeli harus dicatat dengan hutang bunga yang sejalan dengan saldo hutang pembelian angsuran jangka waktu yang bersangkutan. Sedangkan bagi pihak penjual harus mencatat adanya piutang bunga. Pembayaran bunga yang real dilakukan sesuai daftar di atas tadi adalah merupakan pengurangan dari hutang atau piutang bunga tersebut. Nah, di sini ada pencatatan di buku pembeli dan penjual. Nah, transaksi pada tanggal 1 Januari 1980, penjualan angsuran sebuah mesin seharga 1.250.000 dengan uang muka 350.000. Di sini pencatatannya mesin-mesin, kemudian hutang pembelian dan hutang angsuran. Nah, di buku pembeli mesinnya bertambah 1.250.000, kemudian hutang pembelian angsuran dikredit sebesar 1.250.000. Kemudian
buku si pembeli, hutang pembelian angsuran 350.000, kemudian kasnya berkurang karena bayar uang muka sebesar 350.000. Nah, pada buku si penjual, piutang penjualan angsuran sebesar 120.000, kemudian penjualan angsuran sebesar 1.250.000. Nah, kasnya bertambah 350.000 karena mendapatkan bayaran uang muka, kemudian piutang penjualan angsuran berkurang di kredit sebesar 350.000. Nah, ada HPP atau harga pokok penjualan mesin sebesar 750.000, persediaan mesin-mesinnya di kredit sebesar 750.000. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1980, pencatatan bunga yang masih harus diperhitungkan selama 2 bulan dari sisa harga kontrak sebesar 900.000. Pencatatan pembayaran angsuran pertama sebesar 150.000 dan bunga 12% setahun selama 2 bulan dari angsuran yang bersangkutan. Nah, di sini biaya bunganya 800.000, bunga yang akan dibayar atas pembelian angsuran sebesar 18.000 di kredit. Kemudian ada hutang pembelian angsuran di debit sebesar 150.000, bunga yang akan dibayar atas pembelian angsuran di debit sebesar 300.000 dan kasnya 150.000. Nah, itu untuk pembayaran angsuran bulan berikutnya di catatan si pembeli. Kemudian di catatan penjual atau di buku penjual, itu bunga yang akan diterima atas penjualan angsuran di debit sebesar 18.000. Kemudian ada pendapatan bunga di kredit sebesar 18.000. Kemudian untuk ini pembayaran angsurannya ada kas sebesar 153.000, piutang penjualan angsuran di kredit sebesar 150.000, kemudian bunga yang akan diterima atas penjualan angsuran sebesar 3.000. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1980, pencatatan bunga yang harus diperhitungkan selama 2 bulan dari sisa harga kontrak sebesar 750.000. Di sini di catatan si pembeli, biaya bunganya 150.000, kemudian bunga yang akan dibayar atas pembelian angsuran sebesar 15.000 di kredit. Nah, kemudian di catatan penjual, bunga yang akan diterima atas penjualan angsuran sebesar 15.000 di debit dan pendapatan bunga di kredit sebesar 15.000. Pencatatan pembayaran cicilan kedua beserta bunga 4 bulan dari cicilan yang dibayar. Nah, di sini ada jurnal atau pencatatan di buku si pembeli, hutang pembelian angsuran di debit sebesar 150.000, kemudian bunga yang dibayar atas pembelian angsuran sebesar 6.000, kasnya sebesar 156.000. Kemudian di catatan si penjualnya, penjual menerima kas sebesar 156.000 itu di debit, kemudian bunga yang akan terima atas penjualan angsuran di kredit sebesar 6.000, kemudian piutang penjualan angsuran di kredit sebesar 150.000. Meskipun dalam pencatatan tersebut pembebanan bunga lebih besar daripada pembayaran, tetapi pembebanan tersebut akan turun secara periodik, sedang pembayaran naik dari periode ke periode. Pada akhirnya nanti jumlah pembayaran bunga akan sama dengan jumlah pembebanan yang telah dicatat. Perubahan-perubahan daripada saldo bunga yang masih diperhitungkan itu dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Nah, ini dipandang dari sudut pembeli ya. Nah, tanggal pembayarannya 1 Maret 1980, kenaikan bunga yang diperhitungkan di kredit sebesar 18.000, kemudian pengurangan bunga yang dibayar di debit sebesar 3.000. Nah, saldo bunga yang akan dibayar atas pembeli atau angsurannya itu sebesar 15.000. Nah, yang kedua, tanggal pembayarannya 1 Mei 1980, ada kenaikan bunganya di kredit sebesar 15.000, kemudian pengurangan bunga yang dibayar 6.000, saldonya menjadi 24.000. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat kolom yang ada di tampilan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada pembayaran angsuran periodik
dilakukan dalam jumlah yang sama, di mana di dalamnya sudah diperhitungkan angsuran pokok dan bunganya. Metode ini dikenal dengan nama metode unweighted. Nah, di sini jumlah angsuran dari periode ke periode jumlahnya tetap sama. Dalam jumlah tersebut diperhitungkan yang pertama pembayaran bunga atas sisa harga kontrak. Kemudian yang kedua, angsuran bunga terdiri atas harga kontrak itu sendiri. Nah, adapun rumus faktor unweighted tersebut adalah sebagai berikut. A sama dengan 1 min 1 per 1 plus I pangkat N per I. Nah, A-nya itu adalah unweighted. Kemudian I-nya tingkat bunga. N adalah jangka waktu berlangsungnya kontrak atas penjualan angsuran. Kemudian 1 per 1 ditambah I pangkat N itu adalah nilai tunai atau present value. Setelah diketahui faktor unweighted-nya, maka jumlah pembayaran cicilan dihitung sebagai berikut. Jumlah pembayaran angsuran sama dengan sisa harga kontrak dibagi dengan faktor unweighted. Pada contoh ini, maka dapat dicari faktor unweighted-nya sebagai berikut. A sama dengan 1 minus 1 per 1 ditambah 0,02 pangkat 6 per 0,02. Sama dengan 1 min 0,8879,7135 per 0,02. Hasilnya 5,601,431. Besarnya tiap kali angsuran bisa 900.000 dibagi dengan 5,601,431, hasilnya adalah 160.673. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapatlah disusun daftar pembayaran angsuran dan dialokasikan setiap pembayaran di antara beban bunga dan angsuran harga kontrak sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa melihat tabel di sini. Nah, dari daftar tersebut, maka pencatatan pembayaran angsuran akan tertera pada masing-masing buku si pembeli dan si penjual, antara lain sebagai berikut. Pada transaksi 1 Maret 1980, pembayaran angsuran pertama sebesar Rp160.673 untuk pembayaran bunga Rp18.000 dan pelunasan harga kontrak sebesar Rp142.673. Nah, di sini di buku pembeli, biaya bunga di debit sebesar Rp18.000. Hutang pembelian angsuran di debit sebesar Rp142.673. Kemudian kasnya di kredit sebesar Rp160.673. Di buku si penjual, kas bertambah Rp160.000, pendapatan bunganya di kredit sebesar Rp18.000, piutang penjualan angsuran di kredit sebesar Rp142.673. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1980, pembayaran angsuran kedua sebesar Rp160.673 untuk bunga Rp15.146 dan pelunasan harga kontrak sebesar Rp145.527. Nah, di buku si pembeli ada biaya bunga di debit sebesar Rp15.146, kemudian hutang pembelian angsuran di debit sebesar Rp145.527, kasnya di kredit sebesar Rp160.673. Nah, di buku si penjual, kasnya bertambah di debit Rp160.673, kemudian pendapatan bunga di kredit sebesar Rp15.164 dan piutang penjualan di kredit sebesar Rp145.527. Nah, yang keempat, bunga secara periodik diperhitungkan berdasarkan dari sisa harga kontrak. Pada cara yang terakhir ini tidak banyak menimbulkan persoalan perhitungan yang terperinci atau jelimet ya. Nah, dipandang dari sudut penjual, cara terakhir ini paling menguntungkan sebab bunganya jauh lebih besar daripada ketiga metode terdahulu. Prosedur pembukaan dalam
Hal ini berlaku sama dengan prosedur pembukaan menurut metode-metode terdahulu. Nah, sebab besarnya bunga cukup ditentukan sekali saja, dan selanjutnya pembayaran bunga pada setiap angsuran adalah sebagai berikut. Bunga diperhitungkan atas dasar sisa harga kontrak. Nah, contohnya ada tabel di bawah ini. 1 Januari 1980 sisa harga kontraknya 125.000. Kemudian 1 Januari 1980 angsuran atas harga kontrak 350.000 itu termasuk uang mukanya tadi. Nah, tinggal dikurangkan sisa harga kontraknya menjadi 900.000. Pada tanggal 1 Maret 1980 bunga yang didasarkan atas harga kontrak sebesar 18.000. Nah, 18.000 itu tadi diambil dari bunganya 12% dikali 2/12. Nah, dikalikan dengan 1.250.000. Nah, ketemu 18.000. Nah, itu bunganya itu tetap. Pada cara yang terakhir ini bunganya tetap sampai saldo sisa harga kontraknya nihil.